Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Konten santai, mengupas tuntas konsep doa meraih keajaiban, mengambil jalur ikhtiar langit. Terima kasih buat yang selalu stay, yang selalu menyertai atau menonton video saya. Dan buat yang barusan mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya. Di like videonya jika kamu suka, kemudian di share ke seluruh kerabat kamu. Berbagi manfaat. Untuk terkait seminar ataupun kelas, silakan langsung hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor, atau sambil monitor nanti di sebelah sini ada slide berjalan, di situ informasinya sangat jelas. Baik teman-teman, kupas tuntas tentang doa lagi ya. Akhir-akhir ini saya sering membahas tentang bawah sadar. Yang jelas begini, di dalam diri manusia itu terdapat dua jenis pikiran. Pertama pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Yang paling jarang untuk dibahas, yang paling jarang dibahas ya oleh konten-konten pada umumnya atau channel YouTube pada umumnya, yaitu tentang area kritis. Nah, area kritis ini bisa kita katakan agar lebih mudah adalah pengcancel doa, di mana selalu ada kata tapi, bagaimana, apakah, iya, dan lain-lain. Kritis atau penghalang doa ya. Jadi misalnya kamu berdoa sekian, berapapun yang kamu inginkan, tiba-tiba di dalam hatimu mengatakan, dari mana jalannya ya? Kayaknya nggak mungkin nih. Ah, ini mah bohongan lah, ngayal dan lain-lain. Statement itu adalah bagian dari bahasa atau yang sering saya sebut dengan critical factor atau area kritis, di mana itu sebenarnya pengcancel doa. Jadi selama ini yang membuat doa kita tidak terkabul adalah kita sendiri. Ya, kita sendiri yang sebenarnya tidak percaya bahwa doa itu pasti Allah kabulkan. Sekali lagi, kita sendiri yang tidak percaya kalau doa itu pasti dikabulkan oleh Allah. Sementara kalau kita ingat-ingat, pesan Allah adalah ud'uni astajib lakum, mintalah padaku maka niscaya akan kukabulkan. Berarti semua doa itu dikabulkan. Nah, doa tersebut tergantung bagaimana pola pikir kita. Ana indudoni abdibi, aku sesuai sangka hambaku. Aku tergantung bagaimana sangka hambaku. Jadi kalau sangkamu bisa ya bisa. Kalau sangkamu terkabul, terkabul. Tapi kalau sangkamu keterbalikannya atau kebalikannya, ya semuanya akan menjadi sia-sia. Percuma kamu berdoa. Dulu saya juga pernah mengatakan di video saya ya, antara akal dan hati jangan dibuat ribet. Kalau kamu berdoa, ketika doamu menurut kamu tidak masuk akal, bukan doanya yang dibuang, ya, tetapi pindahkan pada tempatnya. Kalau tidak masuk akal, jangan dibuang, masukkan pada ruang yang lebih besar, yaitu hati. Anggap saja hati itu adalah bawah sadar, di mana menurut saya bawah sadar atau hati sendiri itu ruang penyimpanan data. Jadi data apapun masuk di dalamnya. Nah, di sini saya akan berikan solusi, pandangan, eksperimen buat kamu yang hari ini selalu gagal ya. Mungkin beberapa kali setelah saya buat video tapi selalu gagal. Tapi timbul pertanyaan, kenapa kok ada yang berhasil ya? Saya akan berikan cara mudah, dan nanti juga saya akan bongkar critical faktormu atau area kritismu, yang pada akhirnya kamu akan mengatakan, oh ini tuh ternyata. Dalam bahasa keilmuannya disebut sense of aha. Jadi, oh alah ini tuh ternyata gitu ya. Gini, doa tidak terkabul boleh jadi doanya terlalu besar, bukan menurut Allah, tapi bagimu. Jadi kalau menurutmu terlalu besar, akhirnya yang muncul adalah tidak mungkin. Dari mana jalannya? Ah, ini bohong dan lain-lain. Jelas ya, saya coba berikan dengan cara berpikir yang sangat sederhana, di mana dari mulai yang tidak paham hingga yang paling paham pun akan memahami, akan mengerti. Saya ulangi, eksperimen doa. Menurut kamu, jika doamu terlalu besar, itu tidak mungkin seketika. Nah, bagaimana solusinya kan begitu? Jadi bukan Allah tidak bisa mengabulkan, tapi bagaimanapun sistem berlaku di dunia ini, di mana
Semuanya sesuai sangkanya kita. Kalau kita mengatakan sanggup, kita bisa, maka kita bisa. Jika kebalikannya, maka juga tidak bisa. Ada sebuah eksperimen yang sering saya terapkan untuk banyaknya peserta. Saya coba akan kemas di video ini lebih singkat, lebih mudah untuk dipahami ya. Selama ini ketika kamu doa besar, seketika kamu meng-cancel doa tersebut. Akhirnya tidak percaya ilmunya, tidak percaya pada diri sendiri. Hebatnya lagi tidak percaya terhadap pengabulan dari Allah. Sebenarnya bagi Allah itu semuanya kecil, ya semuanya kecil. Yang membuat itu besar kan kita. Seakan-akan Allah tidak sanggup untuk mengabulkan doa kita. Memang ini tidak terucap secara langsung ya. Tapi seakan-akan seolah-olah kita selalu mengukur doa itu terkabul sesuai kemampuan kita. Enggak, karena yang mengabulkan Allah. Jadi Allah tidak mengukur dari sananya. Allah hanya mengukur seberapa yakin kamu dan seberapa siap kamu menerima itu. Jadi bukan diukur dari banyak atau sedikitnya sebuah doa. Oke, sekali lagi kita bicara konsep doa. Nah, ada dua eksperimennya, yaitu goal jangka panjang atau doa jangka panjang dan doa jangka pendek. Selama ini kita terbebani oleh doa jangka panjang ya. Kalau misalkan katakanlah dalam 1 tahun kamu ingin memiliki uang atau hasil dari usahamu itu sebanyak 100 juta atau 1 miliar gitu misalkan. Entah kenapa angka itu ketika kamu anggap besar sepertinya sulit. Nah, saya ingin membantu kamu, biarlah doa flow saja, mengalir saja dan tetaplah akan menjadi doa. Ya, tidak ada pengcancelan maksudnya, tidak ada area kritis juga tidak ikut campur di sana. Maka buatlah juga jangka pendek. Oke, misalkan kita buat saja 1 tahun itu kamu memiliki keinginan 500 juta misalkan. Bersih misalnya. Nah, untuk menjangkau 500 juta itu kalau kamu pikirkan sekarang, ini buat kamu yang kritis loh ya. Tiba-tiba mungkin ada yang berpikir ini nggak mungkin. Oke, ini tidak mungkin, dari mana jalannya dan lain-lain. Sementara pernyataan itu pada dasarnya cancel. Nah, hilangkan dulu kalimat-kalimat itu dalam hatimu. Buatlah sebuah scripting atau sebuah harapan atau doa dengan cara menulis mungkin agar terbantukan untuk tervisualisasikan, untuk divisualisasikan. Buat 500 juta untuk jangka panjang 1 tahun. Oke, anggap saja itu menurut kamu besar. Menurut kamu besar. Tapi biarlah itu menjadi doa, biarlah itu goal untuk jangka panjang. Nah, untuk menetralisir area kritis ini, maka perlu kamu buat goal jangka pendek atau doa jangka pendek. Sebelum 1 tahun kan pasti melalui beberapa bulan ya. Dimana kamu bisa berdoa dari sekarang misalkan pendapatan kamu di angka 10 juta misalkan. 10 juta itu untuk jangka pendeknya up saja 15-20 juta buat kamu yang punya usaha ini ya. Semuanya bisa saja terjadi kalau kita mengambil jalur ikhtiar langit asal paham ilmunya. Bisa saja terjadi. Jadi kata tidak mungkin, kata dari mana jalannya itu dibuang jauh-jauh. Dengerin saya ngomong, jangka pendeknya buat 10 misalkan setiap bulannya pendapatan kamu. Dibuat 15-20 juta, itu jangka pendek. Ini untuk mengacu percaya dirimu ya. Kemudian kita bicara baiknya. Di bulan kedua dan ketiga setelah proses pembelajaran penerapan ilmunya ternyata terrealisasi. Nah, ini sebenarnya akan merubah kepercayaan dirimu. Ketika itu sudah kamu hitung ternyata goalmu terjawab untuk jangka pendeknya, maka up lagi. Nah, ketika dinaikkan itu percaya dirimu berbeda, tidak lagi sama seperti dari 10 menuju 20. Itu akan berbeda. Karena apa? Ternyata ia bisa terkabul. Di situ area kritis akan menyingkir atau akan melemah. Oke. Jadi ketika sudah sampai percaya dirinya mulai naik, up lagi. Jadi maksud saya ingin mengajak kamu dalam 1 tahun dalam kehidupan kamu itu bereksperimen. Cuma tidak hanya perkara menerapkan ilmunya, kamu juga harus berusaha bagaimana membenahi diri, ya, memperbaiki perilaku, memperbaiki rasa, memperbaiki ucapan. Karena sepanjang yang saya tahu, bicara memperbaiki kan memindahkan sesuatu yang tidak baik atau merubah sesuatu yang tidak baik menjadi baik.
Oke. Nah, ucapan, pikiran, dan rasa ataupun tindakan itu seiring sejalan. Jadi kalau kamu benahi pola pikirmu, nanti akan berjalan bersamaan dengan ucapan, tindakan, dan rasa itu. Jadi fokuslah pada perbaikan diri, tambahkan lagi cara-cara yang sudah saya jelaskan ke kamu dengan memberlakukan goal jangka pendek atau doa jangka pendek dan jangka panjang. Ini sederhana, ini saya hanya ingin membantu kamu untuk menghilangkan area kritis. Karena kendala pertama saat kita bicara ilmunya, saat kita bicara tentang keajaiban, saat kita bicara pengabulan doa, itu yang terbersih di dalam hatimu adalah area kritis sebenarnya yang berbicara. Saya juga dulu seperti itu, dimana ketika berdoa, ketika berharap, langsung seketika mental block itu bicara ya. Kayak nggak mungkin lah, saya ini siapa, kok tiba-tiba dari segini akan naik segini. Jadi saya sendiri yang membatasi. Setelah saya belajar, ternyata letak permasalahannya adalah di area kritis. Dan itu semua manusia pernah mengalaminya. Jadi saya mau mulai pada teman-teman yang paling basic, paling dasar, di mana kamu menemukan kendala. Sebenarnya kalau saya mau jujur ya, kalau kamu terus mengulang-ulang video yang saya upload, rasanya malah saya ingin mengatakan tidak mungkin kalau tidak ada perubahan dalam hidupmu. Gitu, karena saya sendiri juga tipe-tipe orang yang sangat kritis dalam sebuah keilmuan, sangat kritis dalam doa. Gitu. Tetapi dengan pola yang seperti ini, dengan cara yang seperti ini yang masuk akal, bahkan orang awam bisa memahaminya, ternyata saya menemukan jawabannya. Permasalahan intinya ada di area kritis, sehingga terbangunlah sebuah prinsip yang disebut dengan istilah mental block. Disitulah. Dan mental block ini juga terbangun karena prinsip kita di masa lalu. Kita sendiri yang menghalangi keajaiban itu terjadi dalam kehidupan kita. Sampai di sini mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Jadi desain dulu, eksperimen, atur dulu, diset dulu goal jangka pendek dan goal jangka panjang. Perkara nanti di akhir tahun tidak bisa terrealisasi, mungkin perlu repetisi, perlu pengulangan. Tetapi sejauh ini teman-teman peserta saya dimanapun mereka mengikuti kelasnya, ketika mereka menerapkan pola ini atau cara ini, so far berhasil. Ya, sekali lagi yang menjadi pengaruh besar adalah tingkat kepercaya diriannya. Ilustrasinya sederhananya begini. Orang punya 10 juta dengan orang yang memiliki 100 juta. Saya tidak melihat dari sisi rendah atau tingginya ya. Cuma tidak bisa kita pungkiri kepercayaan dirinya berbeda. Ya, percaya dirinya berbeda antara orang yang memiliki 10 juta dengan 100 juta. Antara orang 100 juta dengan yang memiliki 1 miliar juga percaya dirinya berbeda. Percaya diri ini akan mempengaruhi feelmu, mempengaruhi rasamu, di mana kamu akan lebih yakin lagi bahwa doa berikutnya itu pasti terkabul. Silakan kamu praktekkan, dianalisa sendiri. Yang saya sampaikan dari awal hingga akhir, kamu cerna. Jika benar-benar menurut kamu masuk akal, silakan terapkan, karena ilmu ini sebenarnya masuk akal. Ketika ada satu ilmu yang tidak masuk akal, itu bukan ilmunya yang salah, tetapi akal kita saja yang kadang-kadang nggak nyampe, sehingga kita berasumsi sepihak bahwa ilmunya tidak masuk akal. Seperti itu teman-teman. Jika ingin pembelajaran lebih dalam lagi, saya undang kamu untuk mengikuti seminar online yang saya adakan pada tanggal 7 Oktober nanti. Temanya Rahasia Jalan Kaya. Kemudian yang offline bertemu dengan saya, tentunya lebih detail lagi penjelasannya, di Surabaya tanggal 15 Oktober. Dan jika ingin intens, kamu bisa belajar dari rumah juga. Kebetulan saya mengadakan kelas eksklusif, ada durasi 6 bulan dan juga ada durasi 1 tahun. Di sana akan dikupas tuntas, dibimbing pula, diberikan terapi juga. Jadi segera daftarkan diri kamu. Dan untuk pendaftarannya hubungi Mas Roni, admin kita, di nomor yang tertera di layar monitor kamu. Atau klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih teman-teman. Selamat praktek dan semoga bermanfaat. Senang bisa berbagi keilmuan yang sebenarnya dahsyat tapi penjelasannya sangat sederhana. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Ad-Dhaifillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.